Cita-cita anak berbenturan dengan orang tuanya atau ada preferensi yang berbeda pada anak-anak ketika dalam satu hal. Kapan kita boleh memaksakan, kapan tidak? Jadi gini ibu-ibu sekalian. Saya pernah melihat ada beberapa orang tua merasa bahwa kalau anaknya tidak jadi ulama maka dia orang tua yang gagal. Paham ya? Teman-teman saya biasanya para ustadz, dia pengen semua anaknya jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama dia sedih banget. Malah dia bilang, kamu tuh kalau nggak mau jadi ulama, kalau nggak sekolah di Al-Azhar, ibu dan bapak tuh sedih. Ibu dan bapak tuh rasanya nggak rela dan segala macam. Dan ternyata tanpa dia sadar itu membebani pada anak. Yang perlu saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, yang perlu ibu-ibu lakukan adalah memastikan anak-anak ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian senantiasa ada di jalan Allah. Dakwah itu tidak melulu jadi ulama. Paham sampai di sini? Tidak melulu jadi ulama. Enggak melulu harus hafiz Quran. Walaupun kita harus, kemarin kita sudah bahas, harus kita menaruh anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu harus. Tapi kalau dia dikasih berapapun hafalan dia, itu rezekinya Allah. Kalau dia sudah melakukan usahanya maksimal, maka berapapun yang dia dapat itu rezekinya Allah. Misal, contoh, saya cerita sedikit ke anak saya, nanti saya jawab pertanyaan ibu. Saya punya anak 4. Yang wajib bagi saya adalah ngasih tahu mereka tentang pendidikan akidah dari awal. Nak, kamu itu muslim. Muslim itu kayak gini. Muslim tuh punya keyakinan. Nak, hormatin makanan. Karena makanan itu disuruh dihormati oleh Allah. Nak, makanan ini adalah bukti yang paling jelas bahwa Allah tuh sayang sama kita. Hormati makanan, bersyukur pada Allah tiap kali kita dapat makanan. Nak, duit itu bukan ada apa-apanya. Jangan pernah banggain duit. Jangan pernah nanti kalian gede, kalian banggain duit di depan Abi. Kenapa? Abi nggak bakal bangga dengan kalian punya duit. Nak, yang paling penting itu ada 2, sholat, Quran. Nak, pokoknya jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Quran. Besok Abi nanti dikubur di bawah tanah. 2 itu yang bisa kalian kirimkan ke Abi. Quran kalian, sholat kalian, jangan itu yang bisa saya lakukan. Ketika mereka sudah gede, saya akan pilihkan sekolah yang terbaik. Yang itu ada 3 hal. Pertama, ulamanya benar. Yang kedua, ngajarin Al-Quran dan hafalannya dan pemahamannya. Yang ketiga, ngajarin sejarah. Itu yang saya berikan. Setelah saya berikan itu semua, nanti ada preferensi-preferensi. Ada preferensi-preferensi. Rasul menyampaikan agama ini ditolong oleh 4 jenis orang. 1, tintanya para ulama. 2, pedangnya para mujahid. 3, hartanya para dermawan. 4, doanya orang-orang miskin. Ada nggak orang-orang di dalam Islam tidak bisa kontribusi? Nggak ada. Bahkan kalau mereka nggak bisa apa-apa, mereka masih bisa ngangkat tangan untuk berdoa. Dan itu adalah kontribusi besar di dalam Islam. Karena ada 4 tadi, doanya orang miskin termasuk, bisa difahami? Maka setelah beberapa waktu kemudian, ternyata yang pertama ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa pas SD? Tapi namanya cita-cita kan bisa berubah ya. Teman-temannya bilang cita-citanya jadi ustadz, YouTuber gitu kan ya, influencer. Dia cita-citanya pengen bisnis jualan baju karena dia lihat ibunya. Namanya anak kan pasti akan lihat ibunya, akan lihat bapaknya dan biasanya akan niru. Tapi nanti akan berkembang lagi. Sekarang dia ditanya, mau pengen jadi apa? Enggak tahu. Kita jadi diskusi lagi. Gimana kalau begini? Gimana kalau begini? Sekarang yang paling gede pengennya untuk masuk ke jurusan komunikasi visual, desain komunikasi visual untuk bisa desain. Karena saya kasih tahu, ini loh orang-orang muslim zaman sekarang tuh ilmunya tuh nggak habis-habis. Ilmunya tuh banyak, kitab itu wah berhamburan, cuman orang-orang gak mau baca kitab. Cece harus anterin materi ini menjadi sesuatu yang mudah bagi mereka. Bikin anime kek, bikin desain kek, bikin komik kek, atau apa kek Cece bisa lakukan. Maka coba desain komunikasi visual, karena ke depan nanti akan ada lebih banyak lagi dakwah perlu itu. Dia mau coba. Yang kedua ditanya, gak jelas. Gitu kan ya, nggak jelas. Suruh baca Quran kadang-kadang cengengesan gitu ya, kadang-kadang ketawa-tawa sendiri gitu kan ya, segala macam agak nggak jelas. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau misalnya kayak gini-gini kita paksain jadi ulama, bisa jadi dia tertekan juga. Maka kita tanya, kamu mau jadi apa? Wah saya senangnya mobil, saya mau jualan mobil. Oke, nggak apa-apa. Lalu kemudian mau jadi apa lagi? Saya mau jadi ini segala macam. Lalu saya ajak diskusi. Besok kalau nanti Abi sudah tua, menurut Abi keberhasilan Abi adalah kalau kamu
bisa masakin Abi makanan enak. Mau nggak kamu jadi chef aja? Paham nggak? Sudah selesai. Mau nggak kamu jadi chef aja? Jangan sampai orang tuh bilang orang muslim tuh nggak bisa makan enak. Nggak bisa masak enak itu maksudnya. Udah kamu jadi chef aja. Oh kalau gitu Ustaz, apakah chef bisa berkontribusi pada Islam? Semua tuh bisa kontribusi pada Islam. Dan ingat ya, dakwah itu bukan hanya jadi ulama nyampein Islam di depan mimbar. Enggak. Yang ketiga ditanya, kamu mau jadi apa? Ini jelas. Mau jadi ulama tafsir. Kaget saya. Karena ketika ditanya sama gurunya, saya mau jadi ulama tafsir. Oke, kalau kamu jadi ulama tafsir, ayo ikut Abi. Kemana-mana saya ajak, saya ketemu ulama saya ajak. Nah ini kenalin sama, ini cium tangan dia minta doa. Cium tangan dia minta doa. Nah ini ulama sudah ulama tafsir. Lihat bagaimana dia dan segala macam. Akhirnya dia mau untuk diarahkan jadi ulama tafsir. Berarti kalau kamu jadi ulama tafsir gini. Yang terakhir, maunya jadi dokter. Dokter apa? Dokter apa aja. Saya juga nggak pernah ngajarin jadi dokter, dia mau jadi dokter. Tapi lama-lama saya bilang, kayaknya kamu lebih bagusnya jadi programmer deh. Kenapa? Depan nanti orang-orang akan coding dari HP. Dan dunia ini akan jadi dunia metaverse namanya. Ini kita harus ada orang yang kita percaya untuk di dunia itu. Kamu jadi programmer deh. Bisa dipahami Ibu sekalian? Bermacam-macam. Ada yang pengen jadi pelatih sepak bola. Ada yang pengen jadi sepak bola. Ada yang pengen jadi apa misalnya? Ada yang pengen jadi bikin rumah sakit. Ada yang jadi dokter dan segala macam. Nggak ada masalah. Setiap aktivitas itu bisa kontribusi. Main bola, apakah nggak bisa kontribusi dakwah? Bisa. Maka pesan, kalau memang kamu mau jadi main bola yang paling bagus. Jangan jadi main bola yang pertengahan, jadi main bola paling bagus. Cuman kadang-kadang kan memang begitu ya. Namanya anak-anak itu ada cita-cita sementara, ada cita-cita nanti. Nah, bagaimana dengan kuliahnya? Ini harus saya katakan walaupun berat, S1 itu nggak ngaruh sama sekali menjadi profesional. Contohnya saya. S1 tuh nggak sama sekali ngarahin kita jadi profesional loh, serius. Tapi bukan berarti Anda nggak harus, kalau gitu kita nggak usah kuliah dong. Enggak juga. Tahu nggak yang paling penting dari S1 itu apa? Melatih pola pikir. Itu penting. Maka anak-anak Anda jadikanlah S1. Itu di situ dia belajar pola pikir yang baik, dia belajar networking di sana dan seterusnya. Nah, hanya saja kadang-kadang memang betul. Kita punya keinginan, anak kita punya keinginan. Disitulah namanya komunikasi. Dek, kalau nanti kamu jadi pemain bola bukan apa-apa. Adik kepikir enggak? Kalau main bola kan nanti kan bisa hobi. Ketika adik jadi kayak Ustadz Felix misalnya, apakah nggak bisa main bola? Bisa juga walaupun sakit pinggang, paham ya? Nah, artinya bisa juga main bola, tetap itu kan hobi. Ada orang, saya mau jadi gamers, ada, arahin kalau mau jadi gamers. Itu penting. Ada beberapa ustadz, teman-teman ustadz, anaknya itu mau jadi gamers. Saya bilang kalau mau jadi gamers, arahin bener. Jangan jadi gamers, langsung jadi developer sekalian. Karena ini penting ini. Ibu-ibu bingung, gimana Ustaz cara pentingnya orang main game itu Ustaz? Nah, itulah memang pelan-pelan kita jelasin. Tapi nggak semua orang harus jadi gamers juga. Paham sampai di sini? Ada lagi apa lagi yang paling yang penting juga? Bikin film. Coba bayangin, Hollywood bisa memperkenalkan LGBT dari mana? Film. Kita bikin apa film? Nggak ada. Sekali bikin film yang nggak masuk akal kita, gitu kan ya. Filmnya apa? Ganteng-ganteng sering gila dan seterusnya. Sekali bikin film yang aneh-aneh kayak gini. Apa? Kuntilanak itu kan ya. Apalagi tali pocong kuntilanak kan gitu. Gimana cerita tali pocong kuntilanak itu? Apa? Suster keramas, ngesot. Suster keramas sampai ngesot dan segala macam. Itu loh maksudnya. Yang nggak mendidik. Ada nggak sih yang bisa buat film sampai kayak orang Korea buat film? Yang bisa menguasai dunia entertainment dalam waktu 20 tahun, kita perlu orang-orang kayak gini. Kenapa? Di dalam Al-Quran kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, didahului dengan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir berputus asa dari agama kalian karena mereka lihat seluruh yang terbaik ada di agama kalian. Cek pas Rasul meninggal. Itu semua ahli terkumpul di Madinah. Anda mau sebut apa? Ahli pengobatan ada di Madinah. Ahli kreativitas ada di Madinah. Ahli perang ada di Madinah. Politisi paling unggul ada di Madinah. Semua ada di Madinah. Chef terbaik ada di Madinah.
Semua ada di Madinah karena Rasul meninggalkan generasi-generasi terbaik itu tadi ketika menguasai segala-galanya. Bisa difahami ibu-ibu sekalian? Jadi itulah nanti tergantung komunikasi. Penting juga kiranya ngobrol sama gurunya, ngobrol sama ulamanya. Orang kayak saya juga kadang-kadang merasa saya itu bagusnya di sini, padahal tidak. Makanya saya datang ke ulama, Ustadz, saya itu bisa moto, saya itu bisa nyari uang, saya itu bisa ngisi, saya itu bisa bikin komik, saya itu bisa begini. Kira-kira saya itu harus melakukan apa Ustadz? Tanya pada ustadznya. Karena nasihat ulama itu adalah keberkahan dari Allah. Bisa dipahami ya? Nah jadi kira-kira itu adalah jawaban yang tadi bagaimana cara menyesuaikan komunikasi. Tapi tidak ada satupun bidang yang kita tidak bisa kontribusi di dalam agama Allah. Yang nggak bisa ya maksiat itu nggak bisa. Tapi selama itu nggak maksiat insya Allah itu bisa.